Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Saad Ikra, dosen pengampu kultur jaringan. Dalam video kali ini, saya ingin menunjukkan dan saya ingin memberi mata kuliah yang berjudul Fasilitas dan Peralatan Laboratorium Kultur Jaringan yang masuk dalam MK Kultur Jaringan. Awal mula dari kultur jaringan tentu yang menjadi bahan utama yang harus ada adalah fasilitas dan peralatan. Maka ketika fasilitas dan peralatan tidak menunjang, ini akan sangat berpengaruh terhadap ketelitian, toleransi, maupun keberhasilan dari kultur jaringan itu sendiri. Maka fasilitas dan peralatan sangat penting untuk dioptimalkan. Yang pertama, penataan ruang laboratorium. Laboratorium yang efektif, salah satu faktornya penentunya ada keberhasilan kultur jaringan. Kegiatan kultur jaringan telah rutin bagi ketiga kelompok, yaitu persiapan, isolasi, dan inkubasi. Kemudian, penataan ruang juga disesuaikan dengan prosedur dan peralatan yang diperlukan dalam kultur jaringan, sehingga kualitas dari sterilisasi ruangan cukup baik. Penataan ruang laboratorium itu menjadi beberapa bagian, mulai dari persiapan, transfer, kultur, stok, timbang, dan aklimatisasi. Maka nanti kita akan bahas setiap ruang-ruang ini. Kemudian tingkat steril pun akan menjadi tiga, yaitu ruang tidak steril, tidak mutlak harus steril, dan mutlak harus steril. Berikut juga dengan pembagian-pembagiannya. Kemudian kita masuk ke ruang pertama, yaitu ruang persiapan. Ruang persiapan ini untuk segala aktivitas dalam rangka persiapan pelaksanaan aplikasi teknik kultur jaringan dan pembuatan dan penyimpanan alat larutan. Kemudian di dalamnya juga ada pembuatan media, sterilisasi alat, sterilisasi bahan, dan pencucian dan pengeringan alat. Ini memang tidak mutlak untuk harus steril, namun memang untuk mengoptimalkannya, untuk memaksimalkannya, perlu kita mau menggunakan pakaian atau misalkan masker, sarung tangan untuk mengurangi risiko untuk terkontaminasi. Selain itu juga di ruang persiapan juga ada alat-alat yang menunjang untuk dalam pembuatan bahan atau persiapan tadi. Yang pertama adalah autoclave, pH meter, alat pecah belah, masuk gelas ukur, Elmeyer, dan beker gelas dan berbagai macam. Kemudian tabung gas, lemari pendingin, stok aquades, stok alkohol, lemari yang berisi bahan dan alat. Nah, kemudian ruang laboratorium untuk kegiatan transfer adalah untuk ruang inokulasi, transfer inokulasi, atau pengkulturan. Yang biasanya terdapat alat-alatnya adalah laminar airflow, mikroskop meristem, lampu spiritus, alat-alat inokulasi, lampu ultraviolet atau lampu neon, atau alat-alat yang lainnya yang menunjang dalam kegiatan kultur jaringan atau proses kultur jaringan atau transfer. Ruang laboratorium kultur. Nah, ruang ini memiliki beberapa hal yang perlu untuk dipersiapkan. Pertama adalah suhu. Suhu cukup untuk 25 derajat Celcius. Ini untuk mengoptimalkan pertumbuhan dari bahan yang kita kulturkan. Kemudian perlu ada termometer udara untuk menjaga kestabilan suhu tersebut. Hygrometer, shaker untuk pada medium cair khususnya, dan menjaga kebersihan dengan rutin secara berkala menggunakan formalin. Kemudian laboratorium ruang stok. Tempat penyimpanan ruang stok diberikan waktu seminggu, memberikan kesempatan jamur untuk tumbuh. Ruang stok terdapat rak dan lampu neon. Nah, ini adalah contoh untuk ruang timbang. Di situ juga terdapat lemari stok,
dan peralatan pecah belah. Gunanya adalah untuk memudahkan pada saat pengambilan bahan, pada saat penimbangan. Nah, ini adalah contoh aklimatisasi yang dimana kegiatan ini digunakan untuk membuat tanaman bisa beradaptasi yang tadinya ruang terukur dengan suhu dan lain sebagainya. Kali ini kita menggunakan lahan terbuka untuk penyesuaian tanaman pada alam. Nah, ini adalah alat-alat yang digunakan, laminar airflow, kemudian dengan spesifikasinya, kemudian ada autoclave dengan beberapa spesifikasinya. Ini adalah oven yang sering juga digunakan untuk sebenarnya adalah pasteurisasi alat setelah dicuci maupun di autoclave, kemudian penyimpanan dengan jangka waktu yang cukup lama. Kemudian ada stirrer dan magnetic stirrer, gunanya untuk mengaduk dengan rotation per minute tertentu. Kemudian ada pH meter atau pH meter untuk mengukur tingkat keasaman, netral maupun basa dari suatu larutan. Ini adalah timbangan yang sangat penting dalam sebuah penelitian untuk menentukan massa yang media, massa bahan atau konsentrasi yang akan kita gunakan. Sebelah kanan juga ada sterilisasi, alat steril, water steril untuk mendapatkan air yang benar-benar steril. Ini adalah dissection set, perlengkapan untuk kulturisasi, mulai dari pinset, scalpel, onsen, gunting, dan lain sebagainya, spatula. Ini adalah glassware yang digunakan juga untuk menentukan konsentrasi, untuk menentukan molaritas, untuk menentukan volume. Ini adalah shaker inkubasi, bisa digunakan dalam kultur jaringan. Dan mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.